Kembali bersama kami di Sahur Bareng CNN. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana suasana sahur di berbagai titik di Indonesia. Sudah ada rekan saya Adi Dwinanda di Jakarta serta Damar Sinuko di Semarang. Selamat pagi teman-teman, tapi pertama saya ke Adi terlebih dahulu. Adi, selamat pagi. Ini bagaimana suasana sahur di lokasi Anda melaporkan sekarang? Iya, selamat pagi Reza. Betul sekali. Kalau biasanya saya mengajak Anda untuk berburu kuliner ya, namun pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk sahur bersama dengan petugas pintu air Manggarai. Nah, sedikit informasi Reza bahwa saat ini saya sudah berada di pintu air Manggarai dan mungkin dapat Anda lihat ya situasi sahur di sini ini memang agak sepi begitu. Memang jika pada musim kemarau ini aktivitas penjagaan ini agak sedikit lebih longgar karena sejauh pantauan saya memang ketinggian air di pintu Manggarai ini memang terpantau masih cukup normal ya. Namun jika Anda dapat melihat di layar kaca Anda sekarang, ternyata banyak juga ya warga sekitar itu menghabiskan waktu sahur untuk duduk di pinggir kali, kemudian mereka bahkan mancing begitu ya untuk mungkin killing time menjelang waktu imsak dan menjelang sahur begitu. Nah, mungkin saya langsung saja ajak Anda Reza untuk berkeliling sedikit di pintu air Manggarai ini, di mana pintu air Manggarai ini sudah ada sejak tahun 1917. Nah, ini cukup bersejarah ya, dan memang ini merupakan salah satu pintu air utama di kawasan Jakarta, di mana memang pintu air Manggarai ini menjadi salah satu indikator tingkat ketinggian air di kawasan ibu kota. Jadi kalau misalkan hujan gede ini biasanya kita disuruh liputannya ke pintu air Manggarai ini untuk ngecek nih ketinggian air di pintu Manggarai ini levelnya sudah apa. Nah, kalau misalkan sudah waspada ini artinya warga seluruh Jakarta ini diharapkan untuk waspada. Nah, beginilah situasi di sekitar pintu air Manggarai di tempat saya melaporkan pada suasana sahur ini. Memang ya agak sepi lah ya, karena memang ini tadi petugasnya hanya ada beberapa, mungkin nggak nyampe 10 orang pada waktu sahur ini. Dan ini merupakan data dan informasi Sungai Ciliwung, mungkin Anda dapat lihat di layar kaca. Ini merupakan beberapa informasi tentang Sungai Ciliwung begitu, dan memang berdasarkan dari kalau di sini ini ada beberapa foto-foto zaman dulu ya pintu air Manggarai ini seperti apa. Nah, mungkin untuk lebih jelas sebetulnya petugas air Manggarai itu ngapain aja sih selain memantau pintu air tentunya ya dan ngecek ketinggian air. Nah, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dikit dengan salah satu petugas nih pintu air Manggarai yang bernama Mas Karlian ya. Mana kita lihat Mas Karliannya nih. Mungkin dia masih sahur. Nah, itu dia. Mas Karlian ini merupakan salah satu penjaga di pintu air Manggarai. Halo Mas, selamat pagi. Sudah makan sahur Mas? Ini baru selesai sahur ini. Oke. Mas Karlian ini kalau boleh diceritakan Mas, ini sudah bekerja sebagai penjaga pintu air Manggarai ini sudah berapa lama Mas? Saya di sini di pintu air Manggarai itu kurang lebih dari tahun 2017, itu kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun. Oke, Mas, ini kan bedanya apa sih Mas bekerja di pintu air Manggarai pada waktu siang hari ataupun ini kan pada waktu malam hari ya. Nah, untuk malam hari ini shiftnya sebetulnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kemudian apakah tugas pada malam hari ini lebih berat Mas? Kata orang kan kalau misalkan kerja malam hari itu santai. Nah, ini gimana nih di pintu air Manggarai? Kita kalau siang hari ya seperti biasa sih sebenarnya, standby. Jika ada kenaikan air itu kita harus mengoperasikan pintu ya khususnya ya, dan siap untuk melaporkan ketinggian air gitu, mau dari hulu itu Katulampa, Depok hingga Manggarai gitu seperti biasa. Nah, ini kalau dari pagi hari ini Mas, kita mungkin bertanya-tanya sebagai warga ibu kota, ini kondisi pintu air Manggarai ini aman atau enggak sih Mas? Untuk saat ini kan tadi dari pagi, hari ini siang panas ya, terang ya. Untuk saat ini sih aman aja sih, aman masih. Oke Mas, ini di sini nih pada waktu shift malam hingga pagi ini ada berapa orang sih Mas? Kalau untuk operator di sini itu ada 3 orang. Di sini kita juga dibantu dengan Satgas, itu ada 2 orang. Oke, nah ini teman-teman udah pada sahur belum Mas? Nah, untuk menu sahur nih di para penjaga pintu air Manggarai ini apa Mas? Susah nggak sih nyari makanan di sekitar sini? Karena kan saya aja bingung nih, tiap hari harus nyari kuliner yang buka subuh itu di mana. Nah, kalau misalkan dari para penjaga pintu air ini gimana nyari makanan pas sahur, gampang nggak? Kalau biasanya ya selama saya di sini itu awal puasa biasanya warung-warung buah nasi itu pada tutup. Nah, setelah 10 hari lagi atau 5 hari lagi mau lebaran itu udah mulai tutup karena kan orang udah pulang kampung gitu. Kalau untuk yang di pertengahan-pertengahan itu ya masih gampang sih nyari. Masih gampang ya. Nah, pagi ini Mas, ini tadi udah sahur makan apa Mas kalau boleh tahu Mas? Saya sih biasa
nasinya ya nasi warung ya, nasi warteg ya pakai telur, pakai sayur gitu. Karena kan kita butuh serat juga sih Mas sebenarnya. Kalau kita kering semua nanti seratnya nggak kena gitu ya. Nah Mas, ini satu pertanyaan lagi Mas. Ini kan tugas ya pada pagi hari pas sahur, rindu nggak Mas sahur bareng keluarga Mas? Kalau untuk sahur bareng keluarga sih rindu sih Mas sebenarnya. Tapi kan kita kan di sini kan 24 jam. Ya ada sih rindunya ada. Tapi kita nanti ketemunya di buka puasa biasanya seperti itu. Oke, siap Mas kalian. Selamat melanjutkan tugas bersama teman-teman Mas. Nah, demikian Reza perbincangan saya dengan salah satu penjaga pintu air Manggarai. Walaupun menu sahur ini cukup sederhana dan kadang-kadang susah ya dicari, namun dapat Anda lihat ini kebersamaannya lah justru yang menambah suasana nikmatnya sahur ya di tempat kerja, di tempat saya melaporkan pada pagi hari ini. Kembali kepada Anda Reza. Baik Adi, mungkin Anda juga merasa kangen gitu ya untuk bisa sahur dengan keluarga, tapi namanya kita sama-sama bertugas gitu ya. Pokoknya tetap semangat dan jangan lupa untuk santap sahur ya. Lalu kita akan lihat bagaimana suasana sahur di Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada Damar di sana. Mas Damar, selamat pagi. Bagaimana suasana sahur di Semarang pagi ini? Sepertinya di belakang Anda ada warung yang cukup ramai, mungkin bisa dijelaskan. Ya, selamat pagi Reza. Jadi saya ada di warung makan Mbak Tum. Warung makan Mbak Tum ini kalau di media sosial ini sangat viral, beberapa artis sering mampir ke sini. Dan padahal menu yang disajikan adalah gudeg koyor. Padahal tahu sendiri kalau kita bicara gudeg pasti identik dengan Jogja. Namun ketika kita melihat di Mbak Tum ini saat ini memang mulai tadi sudah sempat ramai, tapi ini sudah mulai berkurang. Warga yang akan sahur sempat mampir di gudeg Mbak Tum ini. Nah, di sini menu yang disajikan adalah gudeg. Nah, kalau Anda lihat di sini ada opor, ayam, sambal goreng krecek, kemudian telur, dan biasanya sih yang khas dari sini adalah koyor, tapi koyornya untuk pagi ini sudah habis dan ini ada suhunya atau yang punya atau kopinya butuh ramai tadi. Ramai Pak, ini ada berapa porsi? Gimana ya Pak? Saya ngitung ya. Iya. Tidak seperti itu ya. Untuk sahur ini menu yang biasanya diinginkan warga. Iya, biasa Pak koyor kalau sini Pak. Oke. Teknik. Oke. Sambal goreng koyor. Oke. Agak mengurangi atau pilih kita katakan ini puasa dari enggak Pak. Selalu itu ada ayam pasti pakai koyor Pak. Jadi komplit harusnya. Ini karena Ramadan ini tutupnya agak molor. Enggak ini Pak. Enggak. Ya sebelum Ramadan kemarin tuh ada tuti 12 hari karena jaraknya mantul. Ada menu lain nggak selain yang khusus untuk Ramadan? Enggak Pak. Stamina-nya sih dihabis. Puasa juga. Puasa Pak. Oke, makasih Bu. Ya, Reza, jadi gudeg sangat dikenal oleh warga Semarang dan biasanya ketika nanti masuk masa arus mudik, gudeg Mbak Tum ini menjadi serbuan dari warga dari beberapa daerah yang mudik ke Jakarta ataupun kota-kota di sekitarnya, ataupun ketika melintas di Semarang selalu mampir di gudeg Mbak Tum ini. Sebenarnya gudeg Mbak Tum ini bukan juga dari Jogja, tapi memang dari Semarang. Jadi gudeg di sini adalah gudeg opor sambal goreng, dan yang membedakan di sini adalah rasa khasnya, rasa gurihnya yang terkenal sehingga beberapa seleb sempat selalu memampir ke gudeg Mbak Tum ini. Reza. Baik, walaupun saya bukan seleb, tapi saya juga pengen mampir ke sana mau nyobain langsung gimana rasanya gudeg dari Mbah Tum. Terima kasih. Damar Sinoko melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Adi Dwinanda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman.